Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rita Rahayuningsi. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang energi yang ada di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan energi, bentuk-bentuk energi itu seperti apa, contohnya energi itu seperti apa, supaya menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya. Kali ini kita akan belajar energi di lingkungan sekitar kita. Apakah kalian sudah tahu apa itu energi? Jadi gini ya anak-anak, energi adalah kekuatan yang membuat suatu benda itu terjadi atau membuat suatu benda itu bergerak. Nah, energi ada di mana-mana, baik dalam bentuk yang terlihat maupun tidak terlihat. Contohnya saja ketika ada mobil yang ketika diberikan energi dorongan, maka mobil itu akan bergerak maju maupun mundur. Kemudian ketika tubuh kita terkena energi tarikan maupun dorongan, maka tubuh kita akan mengalami pergerakan. Nah, yang kedua adalah bentuk-bentuk energi. Apakah kalian sudah tahu bentuk-bentuk energi itu apa saja? Nah, bentuk-bentuk energi itu yang pertama ada energi panas. Nah, energi panas itu apa? Adanya energi panas yang membuat manusia dapat menghangatkan tubuh, dapat mengeringkan pakaian, dapat mengeringkan makanan seperti ikan asin, garam maupun kerupuk. Nah, energi panas itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama energi secara alami atau matahari, yang kedua adalah energi buatan seperti api. Yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya itu apa? Energi yang dapat dipancarkan oleh sinar atau sumber cahaya. Contohnya apa? Seperti lampu, senter, cahaya api, cahaya matahari. Nah, yang ketiga ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya seperti bor listrik, kincir air, kincir angin, blender, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi seperti lonceng dan banyak lainnya. Yang kelima adalah energi kimia. Nah, energi kimia ini banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasanya kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, dan kayu bakar. Kemudian yang ketiga ada sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi itu ada matahari, ada makanan, ada bahan bakar, ada angin, ada air, juga panas bumi. Nah, selanjutnya salah satu contoh energi yang ada di lingkungan sekitar kita adalah kincir air. Kenapa Bu kok kincir air? Nah, Bu Guru mengambil salah satu contoh saja.
Tahu apa yang dimaksud dengan kincir air? Kincir air adalah alat yang memanfaatkan kekuatan aliran air untuk menghasilkan energi. Nah, biasanya kincir air ini ada di sawah untuk perairan pertanian. Bayangkan seperti roda besar dengan daun-daunan yang lebar. Ketika terkena aliran air, daun-daun kincir angin akan berputar. Nah, setelah kalian tahu bagaimana sih kincir air, bagaimana sih gambar kincir air? Nah, di sini Bu Guru ada gambar tentang kincir air. Kincir airnya itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam kincir air itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, harus ada aliran airnya. Nah, aliran kincir air ini biasanya dipasang di mana, Bu? Dipasang di sungai atau di aliran air yang sangat deras. Kemudian ada yang namanya daun kincir. Ini yang dinamakan daun kincir. Daun kincir ini apa, Bu? Daun kincir dirancang dengan sedemikian rupa sehingga ketika terkena aliran daun-daun tersebut akan terdorong dan bergerak berputar. Kemudian ini yang dimaksud dengan poros. Poros fungsinya untuk perputaran daun kincir akan memutar pada porosnya yang terhubung dengan bagian-bagian dari kincir. Poros ini adalah bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara daun kincir dengan alat-alat yang akan digerakkan. Terus, mengapa sih, Bu, disebut sebagai salah satu energi? Karena kincir air memanfaatkan kekuatan alam, yaitu aliran air, untuk menghasilkan energi. Setelah kalian tahu energi itu apa, contoh kincir angin itu apa, dan digunakan untuk apa, nah, sekarang manfaat kincir air itu apa sih, Bu? Nah, manfaat kincir air itu sebenarnya bisa digunakan sebagai aliran pada pertanian, sebagai objek wisata maupun industri. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, pertemuan hari ini kita akhiri ya, dengan materi selanjutnya adalah tentang perubahan energi di lingkungan sekitar kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.